Bahasa Indonesia, sebuah bahasa yang dikenal luas sebagai bahasa persatuan lebih dari 270 juta penduduk Indonesia. Namun, tahukah Anda, bahasa Indonesia juga semakin populer di kalangan orang asing. Temanku mau belajar bahasa Indonesia. What means how are you? Banyak bulir dan warga negara asing yang tertarik mempelajarinya, dan mereka terkejut betapa mudahnya bahasa ini dipahami dan dihafalkan. Mas, 1.000 papat. 1.000 papat. Iya, 1.000 loro. Larang men Mas. Murah, higi loro talo papat, ora tukur apa-apa. Mengapa demikian? Pertama, bahasa Indonesia tidak mengenal perubahan bentuk kata kerja berdasarkan waktu. Tidak ada kata kerja lampau, sekarang, atau masa depan yang berubah bentuk seperti dalam bahasa Inggris atau Prancis. Cukup tambahkan kata keterangan waktu seperti kemarin, sekarang, atau besok, dan kalimat tetap mudah dimengerti. Kedua, dalam bahasa Indonesia, tidak ada sistem gender dalam kata benda seperti dalam bahasa Jerman atau Spanyol. Semua kata benda netral. Satu kata bisa digunakan untuk semua orang dan benda tanpa aturan rumit. Selain itu, pelafalan dalam bahasa Indonesia cenderung lebih sederhana. Hampir semua kata dibaca seperti yang tertulis, tanpa kejutan dalam pengucapan. Hal ini sangat membantu bagi mereka yang baru pertama kali mengenal bahasa ini. Banyak orang asing yang awalnya merasa bahasa Indonesia sulit, namun setelah beberapa minggu belajar, mereka bisa berbicara dengan lancar, dengan tata bahasa yang sederhana, kosakata yang mudah dihafal, dan penggunaan yang fleksibel. Tidak heran jika bahasa Indonesia semakin diminati di dunia internasional. Jadi, jika mereka bisa, mengapa kita tidak semakin bangga dan terus menggunakan bahasa kita dengan baik? Bahasa Indonesia, bahasa yang mempersatukan dan semakin mendunia. Cerita kehidupan aku dan keluarga. Jadi guys, orang tuaku dua-duanya dari California dan aku lahir di Texas. Setelah mungkin beberapa bulan di Texas, kami pindah ke Colorado. Dan kangen Hartono Mall juga. Dan karena sudah lama tinggal di Indonesia, aku pas kembali ke sini rasanya agak aneh sih. Jadi pas pesan makanan rasanya kurang nyaman, kayak aku kurang tahu harus buat apa. Aku nggak terlalu tahu nama-nama orang terkenal. Memang yang terkenal aku tahu, tapi yang orang sering bahas di sini aku kurang tahu. Aku ingat pas kembali tahun 2016 untuk camp di Amerika, semua orang, terutama cowok, mereka dubbing kayak gini ya. Gitu. Aku sama temanku yang dari Selandia Baru, aku bingung banget. Mereka buat apa itu? Kenapa? Lucu banget, aneh. Dan aku bingung karena aku tinggal di Indonesia, jadi nggak tahu hal-hal seperti itu ya. Jadi bagaimana dengan channel ini? Apakah ini akan tetap jadi channel bahasa Indonesia atau channel bahasa Inggris? Jadi aku hampir 100% pasti bahwa aku mau tetap vlogging pakai bahasa Indonesia. Mungkin di channel ini, tetap di channel ini atau mungkin nanti bikin channel baru. Karena salah satu alasan adalah karena aku nggak mau lupakan bahasa Indonesia. Aku nggak mau. Jadi ada beberapa cara yang aku pakai supaya nggak lupa bahasa Indonesia. Jika kalian mau video tentang itu, mungkin aku bisa buat. Kalian bisa klik di sini ya. Coba bayangkan ya, kalau di Rusia kita biasanya makan biar nggak lapar kan? Misalnya habis dari sekolah atau gimana, kita biasanya makan ya lapar ya makan gitu. Tapi kalau di sini orangnya menikmati, kayak suka rasa-rasa. Itu yang saya juga belajar di sini sih, kalau nggak usah buru-buru, makan pelan-pelan dan pilihannya juga banyak. Tapi setelah kita punya anak ya, aku dulu juga kayak rasain. Tapi setelah punya anak, aku lihat ya, kalau aku sudah cepat-cepat makannya, tapi suamiku masih rasain gitu. Iya, tetap ya. Jadi sekarang udah beda gitu, kita makannya aku sudah habis, suamiku masih makan gitu. Ya, emang gitu. Kalau ibu kan harus buru-buru sama anaknya. Iya. Kalau mungkin dari topik makanan, sudah lama tinggal di Indonesia, pernah ada kejadian kayak itu menarik sama Bang, abang ngerasa aneh gak sih ngomong bahasa Indonesia terus kan abang orang Rusia? Bro, jangankan gua ngomong bahasa Indonesia bro,
Saat gue pikir aja bahasa Indonesia bro, saat gue nulis bahasa Indonesia, jangankan itu, saat gue ngomong dengan ibu gue kandung yang orang asli Rusia, itu aja gue ngajak ngomong bahasa Indonesia bro. Bule KW total bro. Jadi bahasa Indonesia aku udah nganggap seperti bahasa gue sendiri bro. Bahasa Rusia udah KO, pokoknya bahasa Rusia, pokoknya bahasa Indonesia forever gitu loh. Kenapa orang Korea mau belajar bahasa Indonesia? Saya sudah belajar bahasa Indonesia di Universitas UI sudah 3 bulan, selama 3 bulan. Hari ini saya mau berbicara tentang alasan saya belajar bahasa Indonesia. Beberapa orang bertanya saya, Mas, kenapa Mas belajar bahasa Indonesia? Dan Mas, kenapa Mas sekarang tinggal di Indonesia? Jujurnya, kalau saya bisa tinggal di Indonesia, saya mau tinggal di Indonesia dan saya akan tinggal di Indonesia. Saya juga tahu beberapa orang mau tinggal di Korea karena lingkungan Korea sangat bagus daripada Indonesia. Juga gajinya tinggi daripada Indonesia dan transportasi umum juga sangat bagus, dan kan orang punya mobil di Korea. Terus kalau kalian bekerja di Korea, kalian bisa membeli HP baru, Apple atau Samsung, bisa berbaju bagus ya. Terus selama saya tinggal di sini, saya juga beberapa kali sakit perut karena saya makan makanan kotor. Akan tetapi alasan saya mau tinggal di sini karena orang Indonesia masih tahu apa yang lebih penting di hidup mereka. Misalnya, contohnya keluarga atau anak atau menikah atau teman-teman hidup. Itu alasan saya mau belajar bahasa Indonesia dan mau tinggal di sini. Terima kasih. Dia Ali. شو اسمه؟ علي قاسم كاسميانتو. هو يعني تحت جيد لغته الإندونيسيا، هذا صحيح؟ Bisa bahasa Indonesia bagus. bagus alhamdulillah. أين درسوا bahasa Indonesia ya akhi? Saya pernah sekolah di Jayapura di Papua. Jayapura. Ma biarif. Insyaallah ya, semoga kita dapat kesempatan nanti. Nah, mau ikut sama Abang Ganteng ke Indonesia. Lah, Abang dari ahlan. Selamat datang itu. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Abang dari Jawa Tengah? لا أنا من سومطرة. Sumatera. تعرفي سومطرة أين هذا؟ Tahu dong. Palembang atau Aceh. Aceh, nah. Dari Aceh paling. Kita bisa ikut tahun ini bersama Abang Ganteng nikah sama cewek Indonesia, enggak itu OPX mau masuk. Oke, syukran akhi. Nikah sama cewek Indonesia barang baru. Syukran. Masalah Nikah sama cewek Indonesia yang cantik. Insyaallah tinggal di Indonesia di sana aja, gak mau balik ke sini lagi. لماذا أنت بيحبك على النساء من إندونيسيا؟ Saya cinta cewek Indonesia. Cewek Indonesia cantik, baik, ramah, nurut suaminya. Terus daripada cewek sini sombong-sombong. أنت تحت جيد بحث إندونيسيا. كل كلمة. Alhamdulillah هذا صحيح. sudah hafal sekitar 80% bahasa Indonesia. نعم. Alhamdulillah. Bersyukuri pertama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bersyukur saudaraku tentara Indonesia yang ajari saya. Oke, syukran akhi. Masalama Garuda. Dari tanah Lebanon, salam dari saya Ali Kasmianto bersama Abang Ganteng. Tetap semangat. Garuda. Aku orang Arab, ketika aku udah sampai ke Indonesia dan mau belajar bahasa Indonesia, aku kira gampang karena semua teman aku bilang bahasa Indonesia paling gampang. Tidak ada grammar, tidak ada apapun yang susah, beda dari bahasa-bahasa lain. Kukira itu dalam 1 bulan, 2 bulan aku bakal belajar. Nggak segampang itu coy, nggak segampang itu. Kenapa? Karena orang Indonesia punya singkatan.
Dan singkatan itu orang itu pakai singkatan sama orang luar, sama orang lokal, sama siapapun orang itu pakai singkatan. Aku datang mau belajar bahasa Indonesia. Kata tidak, artinya no. Oke. Nah, orang itu bilangnya enggak itu beda dari tidak. Dan lebih parah lagi kalau di tulisan cuman G doang, G itu artinya enggak. Cara ngucapnya gimana? Gimana gitu? Atau kata iya. Iya itu kan 3 huruf. Iya. Dia cuma tulisnya Y doang. Iya apaan? Ku tamparkan ke balot bapak kau. Kenapa? Iya. Tulis aja iya. Lu udah punya jari tinggal tulis 3 huruf aja. Kenapa iya? Itu membuat aku bingung dulu awal belajar. Ini apaan? Gimana? Atau kata ha itu 3 huruf juga ha. Itu pas aku cari di Google pun nggak ada artinya, nggak muncul. Sampai ada orang datang jelasin ke aku, itu artinya tidak mengerti gitu. Ulangi lagi omongan kamu nggak jelas. Kami bilang, lu kirain gampang? Lu kirain gampang? Memang iya gampang. Setelah kamu belajar memang gampang. Atau kamu orang Indonesia memang merasanya gampang. Tapi ketika orang belajar dibilang tidak, tiba-tiba tulis cuman G doang, dia bakalan confused di sini, bakalan kayak apa? Gitu. Aku memang iya udah belajar. Cuman datang orang kadang bilang bahasa Indonesia paling gampang. Tidak, saya tidak setuju. Inilah kesempatan kita menjadi super kuat. Boboiboy angin. Siap menyala bangku. Tolakkan angin. Tolakkan pakai. Siapa anak itu? Anak kecil mungkin. Hati-hati. Boy. Oh, dia kuat sekali dan bola angin. Oh, hebat sekali. Itulah temanku, Boboiboy. Oh, pahlawan super yang bisa mengendalikan dan berubah jadi elemen-elemen berbeda. Boboiboy. Kuatkan elemen. Boboiboy petir dan Boboiboy kuning. Kayak jumbo juga ya.